Guys, aku mau tanya nih. Aku punya tebak-tebakan. Rujak apa yang paling pedes sedunia? Kamu jawab. Rujak cingur. Bukan, salah, mainstream banget. Rujak cabe. Salah. Rujak yang bumbunya omongan tetangga. Oh, keren sih, tapi salah. Rujak yang cabenya sekebon. Salah. Ih, kok nggak ada yang benar sih? Yang benar itu di rujak netizen. Kekuatan netizen di bumi NKRI ini emang tak tertandingi ya guys ya. Mau artis kek, pejabat kek, gubernur, presiden juga dirujak ya, dirujak aja lah. Hehehe. Kayak yang baru-baru ini nih, akun Instagram Gubernur Ganjar Pranowo lagi jadi bulan-bulanan nih sama netizen. Akun Instagram Ganjar dibanjiri komen netizen buntut penolakannya terhadap timnas Israel yang bakal main di Piala Dunia U20 Indonesia Mei nanti. Udah makin semprot warga plus 62, ditambah FIFA cabut status tuan rumah Indonesia lagi. Hadeh, ya taulah ya, makin-makin disaltiin deh. Instagram Ganjar diserbu warganet. Ada yang bilang sedih, marah, kecewa, sampai ada loh yang minta maaf buat pindah ke lain hati. Wow, sebegitukah kekecewaan para fans Ganjar? Kalau kita lihat survei beberapa waktu lalu, Ganjar ada di posisi teratas, membawahi Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Kira-kira apakah elektabilitas Ganjar bakalan nyungsep ya, usai jadi bulan-bulanan warga? Saya percaya justru nanti di ujungnya itu akan potensi akan menaikkan elektabilitas Mas Ganjar dengan sikap seperti itu. Karena memang beliau terkesan akhirnya punya ideologi. Ini yang membuat Mas Ganjar selama ini kan dianggap punya modal racikan elektoral, tokoh populis, tokoh media sosial yang katanya senang pintar di media sosial saja, di lapangan pencitraannya bagus. Tapi dengan isu yang beliau sikap prinsip yang beliau kemukakan ketika ada kedatangan tim Israel dalam U20 itu adalah justru itu akan menaikkan elektabilitas beliau, karena beliau itu punya ideologi yang selama ini banyak calon presiden kita itu ideologinya nggak dikemukakan, hanya bermodal elektoral, kemudian populis, dan figur yang disenangi oleh masyarakat, yang disukai masyarakat. Nah, kalau kata Bang Pangi, elektabilitas Ganjar justru berpeluang naik nih karena udah nunjukin ideologinya. Kejadian kemarin bisa jadi cuma reaksi sesaat aja dan gak akan berlarut-larut. Apalagi netizen Indonesia budiman juga semuanya pemaaf. By the way, kalau ngomongin elektabilitas, basis pendukung Ganjar Pranowo nggak akan jauh-jauh nih dari Presiden Joko Widodo. Apalagi sering denger kan Pak Jokowi beberapa kali endorse Ganjar. Itu juga jadi ungkapan tersirat Jokowi kalau dirinya dukung dan mungkin aja bakal pilih Ganjar jadi penerus estafet NKRI. Tapi kalau nggak satu suara sama Jokowi gimana? Padahal Ganjar dan partai politik di belakangnya alias PDIP punya ideologi untuk menolak tindak penjajahan. Which is Ganjar terima amanat PDIP buat tolak timnas Israel. Saya sih melihatnya ke situ dan sudah kelihatan kan bagaimana Jokowi tidak suka kepada Ganjar karena Ganjar dianggap melawan. Lalu di saat yang sama juga masyarakat banyak menyalahkan Ganjar. Nah itu suka tidak suka, senang tidak senang, kelihatannya Ganjar akan mengalami penurunan elektabilitas, yaitu resiko yang harus diambil oleh Ganjar. Mungkin karena niatnya ingin mengikuti perintah PDIP yang pertama, yang kedua juga ingin menaikkan elektabilitas karena ingin mengambil suara kelompok Islam yang menolak ya. Tapi justru sebaliknya yang terjadi adalah kelihatannya Ganjar kerepotan, elektabilitasnya akan turun. Well, politik kita ini makin kesini makin kesana ya guys. Kemarin kayaknya udah kelihatan tuh siapa-siapa aja poros koalisinya. Setelah Ganjar kena semprot netizen, kemarin Pak Jokowi malah kumpul-kumpul tuh sama koalisi besar. Hadeh, mana yang gak ada cuma koalisi perubahan sama PDIP lagi. Apakah ini tandanya? Saya kira rencana pembentukan koalisi besar yang menggabungkan antara KIP dengan KIR yang difasilitasi oleh Pak Jokowi merupakan reaksi terhadap sikap PDI Perjuangan ya, yang menolak pelaksanaan
Piala Dunia di Indonesia akibat kedatangan tim Israel itu gitu. Artinya Pak Jokowi juga ingin menyatakan bahwa beliau tidak sepenuhnya bergantung kepada PDI Perjuangan dalam rangka menghadapi Pilpres 2024 ini, di mana salah satunya beliau mendorong ya lahirnya koalisi baru yang lebih besar, yaitu menggabungkan KIP dan KIR, dan juga bukan satu-satunya Ganjar sebagai calon presiden yang didorong diusung oleh Pak Jokowi. Memang akan ada stagnasi kenaikan suara Pak Ganjar atas sikapnya yang menolak kehadiran tim Israel, yang akibatnya kemudian terjadi pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah ya Piala Dunia usia 20, khususnya di kalangan anak muda yang justru berharap menginginkan agar pelaksanaan ya kejuaraan Piala Dunia ini berlangsung gitu. Oleh karena itu lagi-lagi kuncinya adalah sabar, menanti 3 bulan ke depan, melihat suasananya, dan oleh karena itu ya kan peta politik yang hari ini kita lihat masih memungkinkan berubah kembali, bahkan mungkin ya kembali ke desain yang sebelumnya sebelum peristiwa Piala Dunia ini ya, yaitu 3 calon presiden dari 3 koalisi, yaitu koalisi perubahan, koalisi Indonesia Bersatu, dan koalisi Indonesia Raya. Tinggal nanti PDI besar kemungkinan akan masuk ke KIP, calon presidennya adalah Ganjar, calon presiden dari koalisi perubahan adalah Anies, calon presiden dari koalisi Indonesia Raya adalah Pak Prabowo. Kita tunggu saja sampai Juni. Jadi gimana nih netizen-netizen Budiman? Kalau aku sih tunggu hasil survei aja.